Ya, halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi kita kali ini mau mereview nih guys. Video kemarin banyak yang tanya gimana cara membelah LCD sebenarnya. Membelah LCD itu biar aman kira-kira seperti apa triknya. Nah ini sebenarnya udah bener sering kita jelasin untuk trik membelah LCD-nya itu seperti apa. Tapi mungkin pas waktu eksekusi itu kita fokusnya untuk membelah LCD-nya guys ya. Jadi tidak fokus menjelaskan apa trik yang kita lakukan gitu ya. Jadi di sini kita mau coba mereview dan sambil menjelaskan lah seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong tampilan kita hari ini Kuala Lumpur. Untuk teman-teman yang Malaysia, ada yang nyimak dari Malaysia, silahkan komen di bawah guys. Absen guys ya. Ini kiriman dari teman-teman juga. Ini servis HP Kuala Lumpur daerah Sawit katanya. Saya nggak tahu. Tahu-taunya dikasih baju kayak gini guys. Bajunya pas banget. Tuh, mantap lah. Thank you ya yang udah ngirim. Nah, ini kita mau fokus untuk membelah LCD-nya, guys. Jadi kita coba ke sini dulu. Ini kita skip dulu. Ini masih proses pelepasan LCD. Oh, ini masih jauh, guys. Berarti videonya yang ini, guys. Nih. Nah, ini kita pakai kameranya kegedean, guys. Bentar. Nah, kameranya kegedean. Oke, ini ya. Oke. Oke nggak sih? Sama deh. Nah, gini guys, mantap lah. Oke, ini kita pakai sarung tangan bebas itu supaya pas kita mau melilitkan kawat di tangan itu biar nggak sakit. Itu tujuan utamanya. Nah, di sini kita tunggu agak panas jadi panas sih kira-kira ya nang tangan kayak gitulah. Nah, ini guys ya. Pause, woi. Nah, ini biar nggak kena polaris. Ini sekali lagi hanya trik saya pribadi guys. Kalau teman-teman ada cara yang lebih efektif itu boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda, tapi ini cara yang kita lakukan dan ini autodidak dan bukan resmi autodidak sih, tapi kita kayak menirukan gitu guys. Jadi walaupun kita itu terjun di dunia servis, tapi kita tuh tetap belajar lihat video-video orang lain ya gitulah, menirukan. Dan ini yang kita temukan ya, yang orang lain itu nggak dijelasin seperti apa nariknya kayak gitu. Cuma ini waktu awal-awal dulu kita sering kena polaris. Jadi di sini kita pas mau masukin kawatnya ini, ditunjuk ini nggak kelihatan guys ya. Kita pas mau masukin kawatnya ini kita tekan ke bawah, ini tekannya ke bawah, yang ini juga tekannya ke bawah. Ini kalau trik ini nggak berlaku kalau yang di sini pecah kayak gini guys. Jadi makanya kita nggak mengawalinya dari bawah sini ya. Jadi ini kita tekan ke bawah, ini tekan ke bawah, jadi otomatis dapatnya itu benar-benar bawahnya polaris. Kalau pas LCD yang ada mikanya biasanya kita itu ambil yang bawahnya mika lagi, jadi enggak bersentuhan dengan LCD guys, kawannya ini. Itu biasanya guys ya. Nah, ini kita tekan ke bawah, ini tekan ke bawah kayak gini. Lanjut eksekusi. Tarik-tarik secukupnya. Jangan dipaksa. Biasanya kalau ini udah tekan ke bawah yang rawan daerah sini karena di sini kayak ada lemnya ini ya. Ini biasanya yang agak rawan. Untuk mengantisipasi sebelah sini biasanya kita lepas lagi, kemudian kita awali lagi dari sini. Nah, ini kita coba kayak disisihkan gitu lemnya. Nah, itu udah dapat bawahnya. Dan di sini putus guys ya, karena kita maksa ini tadi kita dapat bawahnya lem tapi senarnya malah putus. Nah, ini kita awali lagi, harusnya dari sini sih ini ya. Oh ya tuh, untuk meminimalisir terkena ininya ya, terkena polarisnya. Jadi dari sini terus kita tarik agak ini guys, agak santai tapi pasti. Ini untuk kawat yang kita gunakan itu mereknya mekanik, sebelumnya kita pakai relief. Ini mekanik yang ukurannya 0,025. Kalau yang relief itu kita pakai 0,01 atau ya 0,01 kalau nggak salah guys. 0,03. Sebelumnya kita pakai 0,03 tapi ini pakai 0,025. Pokoknya kayak gitulah guys. Untuk teman-teman yang tanya katanya belah LCD-nya itu kok polaris aman tapi tompel. Nah, itu kemungkinan ada dua. Yang paling sering terjadi itu karena ini malah ini ya pecah guys. Ini sebentar. Yang paling sering itu kalau tompel itu karena
kawatnya ini kebesaran, jadi ukurannya itu agak lebih besar, agak kebesaran gitu ya. Jadi di sini kita pakai 0,025. Kalau masih sering kayak ada tompel ada apa, itu kemungkinan teman-teman kawatnya ini pakai pakainya yang terlalu besar, jadi cari yang lebih kecil lagi. Tapi kalau teman-teman udah pakai yang kecil, yang ukurannya sama kayak gini ya, 0,025, mereknya mekanik juga, karena setiap merek itu beda-beda ya ukurannya. Nah, udah pakai mekanik terus 0,025 sama kayak ini yang kita pakai ini, tapi masih tompel, itu berarti separatornya kurang panas. Separatornya kurang panas, tambahin dikit lah panasnya. Jadi dia itu tompelnya itu karena lemnya masih terlalu rekat, terus kita paksain ditarik. Nah, itu biasanya keluar tompel. Kalau enggak dia lemnya kayak rapat gitu, terus kita paksain pakai kawat yang kebesaran itu kayak ganjel gitu ya. Nah, itu yang sering bikin tompel guys ya. Itu kalau tompel. Kalau Polaris tadi triknya agak ke bawah terus ditarik. Terus di sini kita menemui masalah. Ini kacanya pecah dan kayak lepas gitu ya. Jadi untuk masalah seperti ini sebenarnya kita itu bisa mengakalinya dengan sebelum ditarik, sebelum dibelah ini kita solasi full guys. Kita solasi full atau kita pakai tempered glass biasanya guys ya. Tapi karena di sini saya pikir ini udah ada tempered glassnya, saya pikir waktu awal ya. Jadi nggak perlu disolasi, jadi langsung hajar eksekusi. Jadi alhasil ya putus kayak gini. Kalau udah putus kayak gini ya mau nggak mau kita harus pelan-pelan kita balik aja. Soalnya vakumnya juga nggak mungkin nyedot ya. Ini kalau kita vakum di belakangnya LCD, takutnya malah LCD ini kebelah atau buka atau gimana guys. Jadi nanti kayak yang di dalam kayak lampu-lampunya itu malah kayak kebelah gitu guys ya. Nah, ini kita pelan-pelan dari atas juga. Ya, ini sedikit info juga nih. Jadi dulu kita juga berpikiran kalau senarnya ini kalau terlalu tipis nanti mudah putus ya. Jadi carinya yang agak tebel, yang agak gede. Jadi tompel nggak apa-apa, nanti kita buang tompelnya di remover. Itu dulu pemikiran saya guys. Tapi ternyata itu semakin kecil ininya ternyata semakin enak nariknya. Kita nariknya nggak terlalu berat. Terus selain nariknya nggak terlalu berat, itu ternyata LCD-nya juga nggak tompel guys ya. Dia kayak kalau semakin tajam, semakin kecil itu kayak istilahnya semakin tajam untuk belahnya itu guys. Jadi dia nggak mudah putus. Jadi pemikiran saya dulu kalau terlalu kecil itu mudah putus, tapi ternyata enggak. Yang penting panasnya pas. Setiap ini memiliki temperatur yang berbeda-beda guys ya, setiap alat ya. Nah, di sini kita pakai yang separatornya harga 250-an atau 240-an dari Shopee. Ini murah banget. Dan untuk mengakali dia nggak goyang-goyang, karena ini ringan banget guys ya. Untuk mengakali biar nggak goyang-goyang, di sini kita kasih baut nih guys. Nah, kita baut sebelah sini juga, dan depan belakang juga kita kasih. Nah, ini untuk alat-alatnya nanti kita taruh di kolom komentar guys ya. Kita kasih pin. Nah, ini kita tarik pelan-pelan. Untuk teman-teman yang mau beli alat-alatnya ini, jadi separator sama ininya kali ya. Separator sama kawat pemisahnya aja guys. Nah, ini udah terpisah dengan rapi untuk ininya, untuk LCD-nya. Jadi harusnya udah oke lah. Sampai di sini masalah udah terselesaikan dan kita tinggal bersihin lemnya aja. Ini bersihin lem sekalian guys ya, sekalian sampai bersih lah. Nah, ini kita masih persiapan. Nah, gitu. Oke guys, kita lah. Nah, nanti caranya mempercepat sih ini. Oh, yang ini. Nah, ini guys, pakai relief juga ini. Kita pakai relief untuk pembersihnya ini. Nanti untuk ngangkat lemnya ini kita taruh di kolom komentar juga. Jadi silahkan di cek di kolom komentar guys. Nanti kita pin. Nah, pokoknya diputar-putar notok. Guys, kayak gitulah guys. Nggak perlu di ini ternyata ya. Terus sama apa lagi guys, sampai bersih juga. Ini ya tinggal diputar-putar gitu aja. Dikasih pemanasnya masih nyala ini guys ya. Jadi biar lemnya itu nggak lengket-lengket banget. Jadi ini pemanasnya masih nyala, dan langsung kita bersihin pakai alat pembersihnya ini sampai bersih.
Nah, ini biar enak, ini tak lepas fleksibel ya guys. Jadi LCD-nya ditaruh di situ, nanti pas kita mau lapin pakai tisu itu biar nggak ganjel fleksibelnya guys ya. Jadi tujuannya itu guys ya. Ini tinggal ini pembersihnya ya guys ya. Jadi kita pembersihnya untuk bersihin LCD yang sudah dibersihin bahasa intinya yang udah dibersihin itu kita harus pakai cairan lagi untuk dibersihin di lap ya. Untuk ngelapnya ini kita pakai cairan, pakai yang pertama pakai thinner guys. Jadi dulu saya itu cuma pakai thinner kemudian langsung dipasang, itu bisa bersih, tapi minusnya nanti kalau udah dipasang oca kering di remover itu dimasukin ke bubble remover itu semuanya mulus bagus, tapi nanti selang berapa jam, setengah jam sampai 1 jam itu tiba-tiba timbul kayak bintik-bintiknya gitu guys, kayak gelembung-gelembung udaranya gitu ya di dalamnya. Jadi kalau pakai thinner itu minusnya. Terus yang kedua pakai alkohol. Kalau pakai alkohol itu untuk bersihnya susah, bersihin lemnya itu agak susah, ngelap lemnya itu agak susah, tapi pas kita masukin ke remover nanti gelembung-gelembungnya nggak bakalan muncul, jadi dia kayak permanen, kayak lengket banget. Terus di sini solusinya kita pakai 2 cairan itu sekaligus. Yang pertama kita bersihin pakai thinner, terus yang kedua kita lap pakai alkohol. Jadi ya untuk bersihin cepat, enak. Terus di pasang glass screen, masukin kasih oca kering dan masukin ke removernya itu nanti juga dia awet guys. Nah, pokoknya tinggal dilap-lap terus, dilap-lap sampai keluar jinnya sampai bersih guys, sampai bersih ya. Nah ini kita tes nih, ini kita tes. Jadi untuk Oppo F5, 3s dan seterusnya yang LCD kayak gini itu touchscreen-nya udah langsung jadi satu sama touchscreen sama LCD guys. Touchscreen-nya udah jadi satu sama LCD, jadi ya posisi kayak gini udah bisa dipakai guys ya tuh. Jadi yang depan itu benar-benar glass screen-nya aja, untuk pelindungnya aja gitu guys. Oke, jadi mungkin hanya itu guys ya video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye. Bye guys, thank you, bye bye.